Oh jadi jembatan nih ulah Belanda kayak lah. Ini ulah Belanda. Iya, ulah Belanda. Oh, inggih. Lalu tahun 42 Inggih. datang Jepang. Ya, tahunnya 42 ya. Datang Jepang ke sini karena Perang Dunia Pertama Jepang menang, lalu Jepang menguasai kita. Nah, lalu Jepang mandar. Jadi kabarnya Jepang akan datang mendarat ke kandangan melalui jembatan itu. Lalu oleh pemerintah Belanda zaman Bahari di sini tuh dijinamit, dihancur supaya Jepang ini hancur lagi. Tapi Jepang arahnya kan. Makanya jembatan itu kayak lah yang ini kita bahasa ya kalau pulang. Bisa. Bahasa yang itu ada pendesinya nang tadi. Ya nah ini nih. Lalu diulahnya jembatan ulen nang jembatan besi. Nah, sudah dengarin Antaludin. Itu kayak yang di mana di jembatan Antaludin Bahari kayak pakai itu yang ada di situ tuh Bahari itu Belanda lah yang jembatan Antaludin tuh dibongkar asalnya jembatan biasa, lalu diulangkan Belanda jembatan ngarannya jembatan besi. Oh inggih. Nih kayak jembatan di Rumpiang Ngarabahan. Oh inggih. Oh kayak lah. Ya itu. Iya. Yang bupati kok juluh bang. Oh jadi jembatan nih ulah Belanda kayak lah. Ini ulah Belanda. Iya, ulah Belanda. Oh inggih. Lalu tahun 42 datang Jepang. Ya, tahunnya 42 ya. Datang Jepang ke sini karena Perang Dunia Pertama Jepang menang, lalu Jepang menguasai kita. Nah, lalu Jepang mandar. Jadi kabarnya Jepang akan datang mendarat ke kandangan melalui jembatan itu. Lalu oleh pemerintah Belanda zaman Bahari di sini tuh dijinamit, dihancur supaya Jepang ini hancur lagi. Tapi Jepang arahnya kan. Makanya jembatan itu kayak lah yang ini kita bahasa ya kalau pulang. Bisa. Bahasa yang itu ada pendesinya nang tadi. Ya nah ini nih. Lalu diulahnya jembatan ulen nang jembatan besi. Nah, sudah dengarin Antaludin. Jadi yang di higanya tuh kayak tuh markas Belanda Baharinya kayak. Mana? Tangsi juga lah yang di Baharinya. Sebelum Jepang tuh Tangsi juga kayak. Sebelum Jepang jadi Tangsi Belanda itu. Oh, sebujurnya. Jadi Belandanya lari. Dikuasai Jepang. Jadi Jepang belum kuasa. Makanya bentuknya tuh kayaknya masih kayak Bahari itu. Mana? Di batalion sekarang nih. Ya bentuk Bahari masih bentuk Bahari ya. Bentuk Bahari ya. Iya. Oh jadi lalu Jepang menguasai di sini Jepang kan. Takajem. Jepang lah kayak. Kajam. Jangan orang bisa dilatih dan memakan daging manusia juga. Oh, Jepang ini mulai di Balikpapan berjalan ke sini. Oh, ini berjalan aja. Lalu kita di zaman itu ada sekolah pertanian. Nah, lalu dikirim dipakainya militer, tentara, dikirimnya ke Balikpapan. Jadi mengawani tentara Jepang. Tentara Jepangnya 4 aja bang. 4 aja lah. Padahal kan 40.000 tentara Jepang mendarat di Balikpapan menuju ke Banjarmasin. 4 aja. 4 aja. Pengutane. Politik Jepang. Jadi Belanda takut ada. Maka Belanda waktu itu kan ada dijaga di perang. Datang lalu menyebarangannya ya nang di Jenamen. Lalu di situ oleh Jepang banyak yang dibunuh Belanda. Oh banyak. Ya, pembunuhnya di kantor bupati itu. Oh inggih. Dibunuhnya. Di kantor bupati itu apa kayak situ kantor juga. Kantor Belanda. Oh inggih. Kantor bubuhan nang kantor pengarahnya kantor kayak besar lah.
Kayak besar lah. Bupati itu zaman Belanda ngarannya kayak besar. Iya. Kalau camat tuh kayak aja. Bon bupati kayak besar. Kayak camat tuh. Jadi di sini kayak besarnya mengaran Pangeran Marah Nadel Shah. Marah orang Bengkulu. Nama jadi bupati sini. Marah jalan satu ya, yang jalan itu kayak. Jalan itu kuburnya belakang. Di mana kayak? Belakang masih kedua ya. Sini kayak. Kuburnya. Itu buat. Dengarannya lah. Ada kuburnya ada di Bina. Lalu kayak situ, rumah Sidin tuh ya, kayak rumah Sidin tuh yang di sini Simpang 4 biar tuh rumah Sidin tuh kayak. Dan balik majelis taklim. Guru Muin. Ini dia. Ini dibongkar kalau jadi. Sayang benar. Di situ ke gorengan kayak nada ada. Kayak besar tuh kayak. Kayak besar ada. Kayak besar. Kenapa jadi kayak besar deh. Jadi Sidin bergelar pangeran tuh apa kayak? Soro-soro aja. Raja mana kayak Bengkulu? Di Bengkulu. Jadi orang tuh ada orang kita sini, orang Bengkulu. Nah, itu berdasarkan apa? Bukan anak Daniel, Cek Bangsawan ada di sini. Itu ada anak buah, anak oleh Pangeran Marah dan Delsada. Iya. Jadi itu diangkat Belanda kayaknya. Sidin ini diangkat Belanda anunya. Jadi kayak besarnya leh. Oleh Belanda. Jadi makam Sidin di belakang Masjid Taqwa nih kayak. Tapi ada ngarnya lah. Ada. Di Bina Bang, oleh anak Sidin ada Saikon. Ada sini kayak Johansa. Johansa tuh bertentangan lawan Koidan. Johansa merdeka. Dan sahabat Belanda. Ngaran Johansa yang jalan tuh kayak yang tinggal di Badiakan jalan kan. Tinggi. Pejuang. Tapi kalau nama Rahanan Dasa untuk Belanda. Jadi bisa lihat besar silon abah jadi yang anaknya Johansa nih anak merdeka nih. Anak merdeka. Ada itu ada sana mau disapa Pak model kadang pengaruhan lah anunya model kayak ragu-ragu juga lah. Kayak itu anunya. Jadi hanya tahu yang apa itu Johansa tuh kayak masalahnya kan jalan tuh ada kan jalan di Badiakan lawan jalan Johansa itu. Ya di situ juga bagian ada deh. Ya di situ ada gedung simpang percetakan. Nah Johansa itu di situ juga untuk percetakan tentang kita untuk sama Pak gerakan-gerakan kemerdekaan dah. Untuk merdeka. Jadi di situ diarani jalan Johansa. Simpang gedung simpang ujung sebelah itu ada gedung simpang arannya. Nang percetakan Belanda dah. Percetakan itu tapi anone Johansa nih di situ juga kan. Jadi bujur percetakan Belanda tapi percetakannya benar menciptakan kemerdekaan. Oleh Johansa dah. Lawan lainnya. Kalau kuburan itu kayak kubur di Tumbang Talo tuh kubur Belanda tuh pin mana? Tahu lah kayak. Tumbang Talo itu lain ulang tuh Hayat Tadudi. Pandudi. Belanda sudah di itu Mawang. Di bawah lagi. Di bawah lagi. Lalu timbul perang Hantarukung. Ngarannya. Perang Hantarukung tadi dipimpin oleh Dato Amparaya yang enggih. Ngaran Sidin Dulamit. Jadi itu Amparaya itu ngarannya Dulamit. Nah, memimpin pergerakan melawan Belanda. Ngarannya perang Hantarukung. Tapi ada kubur Belanda kayak kubur Belanda yang di Tumpang Talo di Karkop tuh kayak. Ada. Itu kubur Belanda tuh yang kurban Belanda. Kurban yang pas perang tuh kayak perang Hantarukung. Ini dah siapa mati biasa. Itu tentara Belanda ada aja. Tentara buat Jepang ada aja sih tak. Tapi dipindah kayaknya makam. Dipindah ke Ida Manggala situ. Ida Manggala. Ke gunung. Jadi situ banyak makam pejuang bukan pembesar Belanda di situ ya. Makam di pemimpin Belanda nang mati ditimbak ada juga, mati garing ada juga. Nang zaman Jepang mati ada juga. Bercampur orang Jepang. Campur Tentara kita ada juga. Tentara kita pihak Belanda. Ada juga ya. Orang Jawa ada juga, Indonesia lah. Ya itu bulan
di dalam kita gerilya itu tentara Belanda ini kada semua menurut Belanda. Oh. Inya terbagi. Ada yang umpat. Jadi militer Belanda itu ada sebagian untuk umpat hatinya buat Belanda. Hati kiranya jahir buat Belanda, hatinya merdeka. Oh, ada juga kayak dari itu kalau di rahasia negara ngarannya Kumbi 10. Oh, iya. Menjaman gerilya ada. Kumbi 10. Nah, lalu nang Kumbi 10 ini orang Kalimantan, Sulawesi, Jawa. Kecuali Ambon dan Manado. Oh, iya. Ambon Manado jahirnya buat Belanda, hatinya buat Belanda kan dana merdeka. Mbak ini kan? Nah, ini bila mau udah jauh lah di kita negara kita nak. Jujur kayak. Nah orang Belanda Ambon Manado nang waktu itu jadi tentara Belanda umpat ke negeri Belanda. Dia hendaknya di Suriname. Jadi di hendaknya situ kayak. Di situ. Umpat ke situ. Sebagian di negeri Belanda, sebagian ke Suriname. Nama dah pindah keras bener kayak Ambon Manado deh ya ke Suriname. Namanya kayak orang kita Kalimantan, Jawa, Sumatera, nah itu dihendaknya negeri Belanda. Nah jadi kita gerilya itu hati-hati. Iya. Betimbak tuh hati-hati. Kalau tak kawan. Militer Belanda nang empat merdeka tadi mengaran Kumbi 10. Nah lalu itu memberi senjata memberi mortar, granat, peluru, nah kita kumpulan. Itu zaman Ibnu Hajar kayaknya. Di zaman Ibnu Hajar. Kada di bawah lagi. Itu Hasan Basri. Oh. Zaman gerilya. Itu di bawah kalau ini gitu. Belum. Nah itu zaman gerilya. Oh, kan sudah hantar rokong, hanya di bawahnya lagi kayak. Hantar rokong itu. Itu hantar rokong tuh melawan Belanda juga. Tapi kita kada kau bergerak karena kekuatannya kada ada. Jadi lanjut kalau Hasan Basri bawahnya kayak. Lalu kita gerilya. Itu Hasan Basri di Jakarta. Lalu dikirim ke Kalimantan memimpin gerilya. Bertiga. Pertama Hasan Basri. Nah kedua Cili Kriot. Nah ketiga Mayuno. Orang Jawa asli. Nah lalu Hasan Basri kita Kalimantan. Kalimantan kita sana. Selatan ya. Cili Kriot Kalimantan Tengah. Mayuno dikirim ke perbatasan Kalimantan Utara. Oh, sama Kalimantan kayaknya. Kalimantan. Jadi ke perbatasan Kalimantan Utara perbatasan Malaysia. Itu ngarannya Mayuno. Nah, Mayuno itu orangnya orang Melayu di daerah Bukit, daerah Dayak, lalu tawasuk orang sakti lah. Sama Cili Kriot. Cili Kriot itu lah hendak di Pelanggarai, hendak lagi nang hutanan maner dah. Jadi hendak kunjungan ke Ambah. Nang lain ini dulu sebulan berdulu ke Ambah. Cili Kriotnya isu acara ya hari ini tuh lah. Orang sakti kayaknya. Orang sakti. Betunggangan macan putih. Very sakti kayaknya. Rame ya kisah hari ini Julan. Kalau nang kisah inilah na Andaludin itu bermukim di Gunung mana? Madang. Gunung Madang. Nah, lalu mengarah di Padang Badung kan apa di tanami bedong paring nang gunung-gunung. Nah, belena kada kau masuk. Ya, di mana dia kalanya di hamburinya duit. Kira wah menabak. Oh itu jadi Padang Badung. Padang Badung. Bedong nang paring gunung-gunung. Jadi tabangi oleh anak mencari duit yang di hamburinya kira ke dana. Bawa belena. Bawa belena masuk ah. Sama nabangi kayaknya. Ya akal Belanda juga ya. Akal Belanda. Kemudian itu kita kan merdeka. Nah, merdeka itu pemimpin gerilya itu. Nah, untuk kita di sini, ya Kalimantan satu aja. Satu pimpinan. Oh, satu. Maka itu sampai serius diangkat Gubernur Alari Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Oh, jadi
Kalimantan ini seluruh Kalimantan, seluruh Kalimantan. Lalu bubuhan yang ciri kriot termasuk Pimpin Hasan Basri, Mayono termasuk Hasan Basri. Nah, kemudian di zaman itu kita sudah merdeka. Tiap-tiap kuda membentuk gerombolan melawan itu rahasia negara lah. Melawan pemerintahan Belanda kalau ada dari dalam kaki tangannya. Jadi nangguan gerombolan menompasnya. Tapi untungnya kedede. Nah, lalu Cilik Riut membentuk gerombolan Bangaran BPPKT. Barisan Pemuda Pembangun Kalimantan Tengah. Pimpinan apa di bawah perintah Cilik Riut. Dan dipimpin oleh Simbar. Nah, kalau kita di sini di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dipimpin oleh Ibnu Hajar. Di bawah perintah Panglima Yusi Hasan Basri. Hasan dari Kuwanda waktu itu komando antar daerah. Jadi panglimanya di sini Yusi. Nah, dibentuk gerombolan. Di Jawa ada Darul Islam, ada macam-macam. Sumatera ada apalah lagi kita ternyata bentukan gerombolannya itu. Nah, lalu di Solo keluar. Lalu resmi kita sudah aman, Belanda kada ada lagi. Kalau kita merdeka, jadi daripada Soekarno kita masih belum selesai. Pembangunan masih banyak. Nah, lalu dijadikan satu keluar aman. Nah, kemudian ada lagi nama buhan komunis. Ngarong-rong pemerintahan kita. Nah, timbul pemberontakan di Madiun. PKI itu lah. Bukan komunis. PKI ya. PKI. PKI ini sampai ini ada. Lalu kita sudah merdeka. Kita disuruh latihan militer. Lalu kita sekolah militer. Latihan militer bertembak macam-macam. Lalu di situ timbul komunis G30 SPKI. Kita setelah tutup militer ditunjuk oleh Rudut Mahmilov menjadi pembantu. Nah, pembantu Mahmilov. Jadi kita di malam ada kasih berikan. Nya komunis yang ada di kita di sini di Kalimantan Selatan ini Berabai Hamuntai Tanjung Kandangan dibagi nangbuan kandangan diendak di Baulin nih. Nah, kalau nangbuan Berabai Hamuntai Tanjung diendak ke Kinarung di sebelah Tanjung di sebelah Lirang itu. Suruh begawe mangkot batu, jadi batunya dijual, memberi makan nih. Nah, di situ ada rahasia dalam dokumen, ada dokumen rahasia dari komunis. Jadi komunis ini bilang, nang terdaftar 7 juta, nang kada terdaftar 10 juta, nang kada terdaftar itu ada kau menangkap, nang terdaftar kan ada daftar tangkap. Habis itu nang kata daftar ini nama raja yang bawah ini. Lalu di situ dokumennya dapat kepada orang-orang kita dan kada tangkap bahasa kita harus mengadakan kegiatan mengganggu ketertiban umum berupa pembakaran, berupa wadai beracun, rokok beracun, anjing gila di lapasnya. Banyak orang gila. Diulahnya macam-macam penyakit. Nah, pembakaran dan disuruhnya memasuki golongan agama. Nah, jadi dari komunis tadi meminta supaya orang nang kada tangkap 10 juta dah. Wah, ini sudah berapa puluh juta orang, berapa ratus juta dah. Ratusan juta barang apa. Nang dode lalu itu mengganggu terpun. Ya nang sampai nang pas standar apa nah hanya dah. Nah, apa dah? Nang pimpinan Panji Gumilang. Panji. Tadi kan kata nih. Nah, itu tuh komunis tuh. Al-Jaitun kayak lah. Al-Jaitun. Itu Panji Gumilang. Itu komunis tuh. Komunis. Lain kayak dididiknya. Jangan.
dulu ada juga pas dari di Badan dah dibubarkan juga pimpinan komunis juga. Nya komunisnya kan ada bang? Iya, masih ada lah. Nya ada bagaimana? Iya, jadi masih ada ya kayak turunannya tuh ya. Jadi dokumen tuh di auditor militer di tuh andaknya. Tapi bukan yang kada tahu itu. Orang beban tentara polisi yang kada tahu, benar kita padakan bang. Nah ada komandan Kodim datang, Kodim Palehari datang ke sini kayak padakan tuh deh. Jadi sakit saya tahu tuh jadi. Oh ini. Nah itu ada komandan Kombes ini, komandan Pom. Joko bapak nggak tahu malu ya aja. Kenapa kamu tahu? Ya kita tahu bapak malah di kantor di kantor di pelabuhan lama. Iya ya dulu ya. Kenapa mau tahu ya aja kita ikut di sini. Kada tahu bang. Kada tahu kono gunung kada tahu. Kita ke rumah kita kisahkan deh. Jadi kita saya tahu bahwa komandan Mahalnya Pokada Resa, Dutar Militer, Asmara Urmar, Juru Putri, Kopra, Bapak diingat lagi itu nah. Bahwa kenapa kamu tahu gitu jadi? Bapak kan jawab, anggota nah melep iya. Kenapa tahu ya? Kamu pernah kan ya kita pernah, tapi saya tidak secara biasa aja. Jadian komunis itu kadang seharian sebalawan ke Duguri. Latihan lah kayaknya. Tidak lah. Ada yang kita di bermotor dilepasnya jalan. Karena itu menyelidiki masyarakat kayak bekas agennya. Nanti biar diperintahkan apabila ada di kampung orang nak ada dikenal, tolong diperhatikan. Jadi kita digambar lapor sampai kepada kanonnya. Keperinjahan di Hamawang ini kita dilepas di motor jalan. Nah mana ada orang, kan orang kan dimati ya kan? Hanya nama kita masuk ke polonya kita ada di sini kita di Benjer. Masuk ke polo sini di Balok orang kami. Tapi kita lawan sopir, lawan ada auditor militer, Ketua Mahmelok lawan auditor militer berdahulu masuk. Kita berdua kita di Balok orang. Atau artinya tuh tahun kita, kemarin kita di Pulau Negara deh. Kalau dicatat, yang paling siaga Kalimantan Selatan adalah Pulau Negara. Dicatat di Udian ada. Yang siaga itu maksudnya masyarakatnya kayaknya. Mati kan. Orang masuk ke dikenal langsung di perhatiannya. Kalau dia tercatat kayaknya. Dicatat, dicatat dia tuh di auditor militer dia tuh di kayu tangga di Jalan Beruntung ya Jalan Gatot. Itu kantornya kan. Di situ dokumen kumpul. Iya. Kami kayak kisah bahari. Terima kasih kayaknya. Yang dikisahkan. Umur pin berapa kayak? 84 setengah. Namun bener ya Mam, kisah bahari kan yang zaman-zamannya. Iya Bang. Nggih. Sadangnya lah udah kisah banyak banget. Malah kubur pangeran. Kayak ulun malihat kayak surah bisa aja ulun kan. Ya bisa rubung dah. Yang bisa rubung pada makam. Situ ada tulis makam Habib yang Habib apa tuh ada Habib Suhud. Habib Muhammad Habib Unjun. Unjun tuh parak mananya? Lain sebelah ke tengah. Tengahnya kayaknya. Kita tahu tempatnya nenek kita. Kan itu kita. Pokoknya bahasa rubung juga kayaknya. Batak juta jadi nyamannya mencari. Anehnya bahasa rubung. Di Perbensul dia nang juhan deh di Wina Perjuangan. Kalau nggak ada saja deh ada betata aja. Betata lawan anak Sidin lah. Karena ulun kasih ke kayaknya. Mulai di sini kali atas ya. Yang di tengah. Ada Habib Suhud, ada Habib Muhammad, Habib Unjun di pinggir situ kan. Pinggir Pak Itu ke tengah. Itu di tengah. Terima kasih ya lah. Bisa.